Oke, menjawab pertanyaan dari salah satu penonton saya. Bang, tolong izin rekomendasi membuat video tentang dampak negatif PMO yang secara umum dan dampak positif PMO. Ini cukup menarik ya, karena mungkin belum banyak orang yang membuat dampak positif PMO, dan saya akan coba untuk uraikan semuanya. Kalau kita berbicara dampak negatif PMO, ya udah jelas lah. Dampak negatif PMO itu yang paling sering dirasakan adalah itu memperburuk apa yang sudah ada di dalam diri kamu. PMO itu sebenarnya adalah gak kita kita nggak akan melakukan PMO kalau di dalam diri kita itu tidak ada masalah. Jadi sebenarnya gini, orang melakukan PMO karena ada sesuatu yang salah pada dirinya, sehingga mereka pun mencari pelarian dengan PMO. Sama halnya dengan gini lah, orang tuh kenapa kecanduan narkoba, atau orang itu kenapa kemudian mencoba narkoba, karena di situ dia itu mungkin stres, depresi. Banyak sekali artis-artis yang sebenarnya kurang apa sih artis itu, tapi mereka terjerumus dalam narkoba karena mungkin tuntutan pekerjaannya, kemudian kehidupannya yang tidak sehat secara lifestyle, gampang stres karena pekerjaan, kemudian mereka lari ke narkoba. Sama halnya dengan PMO. PMO itu juga adalah salah satu pelarian juga. Bisa dibilang ada pelarian yang paling murah dibandingkan narkoba. Narkoba harus harus punya uang kan. Kalau PMO ya semua orang punya handphone, semua orang bisa lihat sosial media, dan melakukan itu tidak butuh biaya yang besar gitu ya. Tapi ini berbahaya sekali karena sesuatu yang mudah dijangkau, sesuatu yang mudah dilakukan, itu itu juga sangat sulit untuk dihentikan. Sesuatu yang mudah dilakukan itu sangat sulit dilakukan. Katakanlah gini lah, saya bukan berarti mengatakan bahwa berhenti dari narkoba itu mudah ya, tapi di situ ada tembok penghalang yang besar, biaya. Dan orang yang kecanduan narkoba itu, makanya banyak juga kan orang yang kemudian jadi maling, kemudian kemudian mereka mencuri uang karena untuk membeli si narkobanya itu. Tapi kalau PMO, kamu itu tidak butuh biaya, ya kamu tinggal butuh kamar aja. Dan sesuatu yang mudah itu cenderung susah untuk dihentikan. Dan dampaknya secara emosi, secara diri kita. Kalau kita menyukai sesuatu yang mudah, kita menyukai sesuatu yang praktis, yang instan, ya kita tuh di kehidupan nyata jadi nggak mau berusaha keras. Kita nggak mau untuk mengambil jalan yang susah, kayak berolahraga, kemudian baca buku, kemudian apa ya lagi ya, melatih skill komunikasi, ngobrol dengan orang asing. Itu adalah sebuah hal-hal yang sulit dilakukan. Makanya banyak orang yang kecanduan PMO, kebanyakan adalah orang yang nggak pernah olahraga, kebanyakan orang yang tidak bisa jago komunikasi, tidak bisa jago komunikasi, orang yang tidak jago komunikasi, kemudian apalagi tadi yang aku bilang ya, tidak membaca buku. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang cenderung memang menyukai sesuatu yang instan atau mudah, karena memang mereka udah terbiasa dalam konsumsi PMO, dalam melakukan PMO. Ya ini secara sains ya, dampak dari kita terus dibombardir oleh dopamin instan tadi, sehingga dalam kehidupan nyata kita cenderung suka dengan dopamin yang instan. Dalam pekerjaan pun kita pengennya yang instan-instan aja. Dan kalau kita mau berhasil dalam kehidupan, kita tidak bisa mengambil jalan yang instan. Dalam kehidupan apapun, semua itu butuh sebuah perjuangan, butuh sebuah disiplin, kerja keras yang tinggi gitu ya. Nggak bisa kita kemudian cuman cuman diem aja kemudian kita berhasil, kita bisa sukses dalam satu malam aja. Nggak bisa kayak gitu. Dan ini secara dampak psikologisnya begitu. Yang paling besar itu sebenarnya bukan dampak karena apa, brain fog atau apa, tapi secara psikologis kita jadi menyukai sesuatu yang sifatnya instan. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Apalagi kalau misalnya penonton saya ini adalah orang-orang yang berusia 20-an, 30-an yang sedang membangun
membangun sebuah kehidupan untuk secara ekonomi, secara mental, itu tuh masih di usia-usia yang sangat-sangat kritis gitu ya. Dan itu dampak negatif dari PMO secara psikologis. Yang menurut saya dampak terbesar ya. Kalau kita berbicara soal medis, kita berbicara soal penurunan otak dan lain-lain, yaitu secara medisnya, tapi secara psikologis menurut saya itu yang lebih besar. Nah, sekarang kita berbicara soal dampak positif dari PMO. Dampak positifnya, jujur aja, nggak ada dampak positifnya. Saya tidak akan mengatakan secara apa ya, secara artikel kesehatan dampak masturbasi terhadap kesehatan. Ya memang gini ya. Kalau masturbasi itu sesuatu yang memang dari zaman dulu itu memang udah ada. Orang-orang zaman dulu itu udah melakukan masturbasi. Ini sebuah fakta yang tidak bisa kita bantah ya. Bahkan di lukisan-lukisan, bukan lukisan ya, apa ya, kayak gambaran-gambaran orang zaman dulu di mana ya, pokoknya adalah Mesopotamia atau apa gitu, di Mesir atau di mana saya lupa, ada sebuah arsiran ukiran orang melakukan masturbasi, dan itu udah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Itu memang udah ada. Tapi di zaman sekarang problemnya adalah kita tuh lebih lebih banyak menonton, lebih banyak melihat wanita wanita telanjang dibandingkan orang-orang zaman dulu. Karena kenapa? Ya karena kita mudah melihat wanita telanjang. Kita bisa melihatnya di kamar secara virtual. Sedangkan orang zaman dulu itu cuma bisa nonton secara langsung. Dan kita bisa menonton wanita telanjang itu mungkin sepanjang hidup kamu udah bisa nonton 1.000 wanita telanjang. Bentuk dari payudara tiap wanita tuh kamu udah tahu dibandingkan dengan orang zaman dulu. Ini dampak dari pornografi. Dan karena kita terlalu sering melihat wanita telanjang, ya kita otomatis kita sering melakukan masturbasi jadinya. Kita jadi kecanduan masturbasi. Problemnya adalah di kecanduannya itu yang menyebabkan banyak hal buruk terjadi pada diri kita. Nah, kalau kita berbicara dampak positif PMO, ya nggak ada sama sekali. Apalagi pornografinya, itu benar-benar membuat otak kamu fucked up. Membuat otak kamu tuh benar-benar tidak bisa diajak kerjasama untuk mengambil jalan yang susah gitu ya. Dan semua keberhasilan, kesuksesan itu butuh jalan yang berliku. Apakah kamu bersedia untuk menerima jalan itu? Kalau otak kamu terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya instan, kesenangan instan, dopamin kamu udah berantakan. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Klik link yang ada di deskripsi dan sampai jumpa di video berikutnya.